Dan ini adalah 3 juta limit yang sudah disetujui dari pinjaman ini. Oke, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka video ini. Teman-teman, di video kali ini akan aku sharingkan bagaimana cara mengajukan pinjaman di Kredivas dengan bunga yang rendah ya. Karena sudah sesuai dengan aturan yang ada di OJK. Bahkan ada di bawah aturan yang ada di OJK. Jadi pinjaman ini tenornya sampai dengan 30 hari dan juga maksimal limitnya bisa sampai dengan 3 juta. Kemudian untuk prosesnya juga mereka mengklaim cepat ya. Oke, akan kita buktikan cepat atau tidak ya. Sebelumnya kita pastikan bahwa ini memang terdaftar di OJK atau tidak. Kita cek dulu ya. Dan ini adalah edaran dari OJK pertanggal 12 Juli tahun 2024. Ini yang terakhir saat video ini dibuat ya. Kredivas masih ada di posisi nomor 79 ya. Jadi di nomor 79 ini Kredivas masih terdaftar resmi di OJK. Sehingga untuk bunga itu juga tidak terlalu tinggi. Nanti kita buktikan ya berapa bunganya. Kemudian untuk cara menagih juga sesuai aturan yang ada di OJK ya. Jadi tidak ada yang namanya mengintimidasi, kemudian melakukan kekerasan, kemudian menyebarkan data, itu tidak ada ya. Mengancam juga tidak ada. Kalau ada yang seperti itu langsung saja laporkan ke OJK ya. Oke, kita lanjutkan. Yang tertarik bisa langsung buka aplikasi di Play Store ya. Ini hanya ada di Play Store, di App Store belum ada ya. Kemudian cari saja Kredivas Dana Tunai Cepat dari PT Finesel Digital Indonesia ya. Ini pernah di-download oleh 1 juta lebih orang ya. Oke, silakan teman-teman install. Setelah diinstal nanti teman-teman tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi pastikan teman-teman yang ingin pinjam di sini ini memiliki ektp ya. Kemudian penghasilan minimalnya adalah 2 juta per bulan dan juga tinggal di Indonesia. Oke, teman-teman yang memenuhi persyaratan bisa langsung klik daftar yang di bawah ya. Dan kemudian nanti tampilannya adalah seperti ini. Kita yang pertama diminta untuk mengisi informasi pribadi mulai dari nama lengkap, nomor ponsel, kemudian email, nama ibu kandung, ini sesuai dengan yang di kartu keluarga ya. Kemudian juga pendidikan terakhir dan juga status perkawinan ya. Oke, silakan diisi kemudian klik kirim info pribadi. Dan setelah itu teman-teman akan diminta juga untuk mengisi alamat tempat tinggal ya. Silakan diisi dengan sebenar-benarnya, kemudian klik kirim alamat. Dan kemudian teman-teman juga diminta informasi pekerjaan ya, mulai dari status pekerjaannya apa, kemudian nama perusahaan, jabatan, dan juga lama total bekerjanya. Oh iya, dan juga satu lagi adalah gaji bersih per bulannya berapa ya, silahkan digeser aja ke kanan untuk mengisi. Nah ini salah satu yang penting yang akan menentukan limitnya nanti dapat berapa, yaitu dari isian yang ini ya. Oke, setelah diisi kemudian klik info pekerjaannya dikirim ya. Dan kemudian teman-teman akan diminta untuk mengisi kontak darurat ya. Nah, silakan masukkan hubungannya apa, nama lengkap, dan juga nomor ponselnya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir karena pinjol dilarang menagih ke kontak darurat ya. Kalau ada yang sampai menagih ke kontak darurat, laporkan saja ke OJK ya. Oke, silakan diisi kemudian kita klik kirim kontak darurat yang di bawah ya. Dan selanjutnya teman-teman akan diminta untuk memfoto KTP. KTP-nya harus asli ya. Oh ya, disclaimer dulu ya bahwa video ini bukanlah endorse ataupun promosi ataupun ajakan untuk mengajukan pinjaman ya. Ini hanya sharing informasi saja. Bagaimana sih cara untuk mengajukan pinjaman di Kredivas ya? Foto, video, ataupun materi lain yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk memudahkan penjelasan. Bisa saja nanti tampilannya berubah, tapi untuk langkah-langkahnya sih harusnya masih sama. Oke, untuk yang ingin lanjut silakan langsung difoto ya teman-teman ya. KTP asli, bukan scan, bukan fotokopi, dan harus terlihat jelas tulisan dan juga fotonya ya. Silakan kemudian kita klik kirim foto KTP-nya. Dan selanjutnya kita juga akan diminta untuk foto selfie ya. Silakan klik plus ini dan pastikan di cahaya yang terang ya. Kemudian pastikan juga internetnya lancar, kemudian juga tidak memakai penutup wajah. Tidak boleh menggunakan topi, masker, kacamata, itu tidak boleh ya. Rambutnya juga tidak boleh menutupi wajah ya. Oke, silakan kalau sudah di foto selfie kemudian klik kirim pendaftaran. Dan kemudian adalah proses verifikasi wajah, teman-teman silakan di cahaya yang terang, kemudian posisikan kameranya itu ada tepat di depan wajah kita ya. Nanti internetnya harus lancar juga ya, tidak boleh pakai topi, kacamata, masker, rambut ataupun helm ya. Dan rambutnya pun dikebelakangin, jangan menutup wajah ya. Dan pastikan nanti ikuti instruksi yang ada, misalkan disuruh kedip, geleng kanan, geleng kiri, ataupun buka mulut, silakan diikuti instruksi yang ada ya. Silakan kalau sudah siap langsung lakukan. Dan setelah itu ada perjanjian penggunaan Kredivas ya. Silakan ini dibaca, tapi harusnya tidak ada yang menjebak ya, sesuai aturan yang ada di OJK harusnya di sini. Tapi sebaiknya dibaca ya. Scroll ke bawah, mentok, kemudian teman-teman silakan centang yang ada di bawah ya. Dua centangan ini dicentang, kemudian klik setuju. Dan kemudian teman-teman akan muncul notifikasi seperti ini ya. Terima kasih, pengajuan akun Kredivasmu sudah kami terima dan akan segera diproses.
Ini biasanya tidak lama ya teman-teman, silahkan cek berkala saja. Biasanya tidak lama langsung akan muncul limitnya ya. Dan ini teman-teman seperti ini ya. Di sini tertulis ya proses maksimal 24 jam ya. Maksimal 1 kali 24 jam, tapi biasanya hanya beberapa menit atau mungkin beberapa jam saja ya. Silahkan dicek berkala saja di aplikasinya, biasanya nanti akan muncul limitnya. Contohnya ini adalah limit yang sudah muncul ya di simulasi ini ya, 3 juta rupiah. Nah kalau sudah muncul seperti ini teman-teman tinggal langsung bisa dipakai ya, ambil pinjaman kemudian nanti masukkan rekeningnya dan hanya bisa cair ke rekening kita sendiri yang namanya sama dengan KTP yang tadi kita upload. Artinya tidak bisa disalahgunakan ke rekening orang lain ya. Juga ini nanti proses masuk ke rekeningnya biasanya tidak lama ya. Oke teman-teman, pastikan juga ya saat meminjam ini pastikan bahwa memang masih harus terdaftar di OJK ya. Seperti ini ya, kalau kita ingin meminjam di pinjaman online pastikan masih terdaftar di OJK. Contohnya seperti ini ya. Karena kadang-kadang meskipun sekarang saat video ini dibuat masih terdaftar, bisa saja saat teman-teman nanti ingin mencoba bisa saja sudah ditendang dari OJK kalau memang melanggar aturan. Jadi pastikan memang yang ada di OJK ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan boleh silakan langsung saja ditulis di kolom komentar. Nanti akan aku coba jawab pertanyaannya. Termasuk teman-teman yang ingin sharing mungkin punya pengalaman di sini ya, selalu gagal atau mungkin pernah pakai ternyata bunganya selalu sangat tinggi, kemudian selalu ada ancaman dalam menagih itu. Silahkan sharing saja di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan saya juga mengingatkan kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman ya. Kita pikirkan kebutuhan saat ini dan wajib banget kita harus memikirkan kebutuhan jangka panjang ya. Oke, tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.